Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perubahan perkembangan retail Indonesia di era new normal studi kasus di daerah Jatinangor. Kelompok 7 ini terdiri dari Nadila Indarwati, MPM B02, Vinde Asia Miningrum B028, dan Siti Nurul Khatimah, MPM B0106. Untuk daftar isi yang akan kelompok kami presentasikan itu isinya terdiri dari yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima daftar pustaka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Nah, menurut WHO atau World Health Organization telah menetapkan COVID-19 itu sebagai pandemi global pada Maret 2020. WHO telah memperingatkan bahwa coronavirus atau COVID-19 ini secara jangka pendek dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, harus adanya kesadaran untuk menjaga kesetiaan rantai pasok makanan. Nah, untuk pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen. Dalam artikel yang dirilis M. Kikinson, konsumen saat terjadinya pandemi akan cenderung mengabaikan harga dan lebih memperhatikan nilai. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang telah kami gunakan. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian survei, tempatnya ada di Kecamatan Jatinangor dengan waktunya sebanyak 3 hari. Populasi dan sampelnya adalah masyarakat Jatinangor yang menggunakan retail, kemudian metodenya adalah menggunakan kuesioner dengan menggunakan Jipong. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah gambaran retail pada kondisi new normal. Seperti yang diketahui pada saat terjadinya COVID-19 ini, biasanya sebelum terjadi ini masyarakat biasanya pergi ke retail modern maupun retail tradisional secara langsung. Tapi setelah terjadinya pandemi ini, biasanya mereka melakukan pembelian retail melalui metode online. Kemudian munculnya diterbitkannya surat edaran Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2020 tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dan new normal ini, maka Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia telah menyiapkan retail yang sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini juga sesuai dengan hasil survei yang telah kami lakukan di Jatinangor tentang gambaran retail yang diinginkan konsumen. Yang isinya adalah yang pertama adalah pembukaan retail harus sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, retail memiliki stok barang kebutuhan paling banyak diminati. Yang ketiga, retail menyediakan tempat cuci tangan di area toko. Keempat, waktu tutup retail ditambahkan untuk menghilangkan keramaian. Kemudian kita mempunyai contoh bagaimana retail yang cocok di masa new normal ini. Yang pertama ada di Amazon Go dari Amerika Serikat. Mereka menerapkan pengalaman berbelanja praktis tanpa kasir, terutama di kawasan kantor, hanya dengan mengunduh aplikasi Amazon Go di smartphone. Pembayaran terkoneksi secara otomatis dengan Amazon ini sehingga pelanggan tidak perlu menunggu antrian yang sangat panjang dan langsung bisa membawa bahan belanjaannya. Kemudian inovasi yang telah berkembang ini juga telah berkembang di Indonesia, yaitu di JDID Xmart di kawasan Tik FNI Jakarta. Dengan menunjukkan barcode aplikasi di smartphone ini, maka dalam hitungan detik kita bisa memilih wajah pelanggan dan langsung bisa membayarnya. Selanjutnya, ada perubahan preferensi konsumen. Perubahan preferensi konsumen itu merupakan perilaku konsumen, khususnya di Indonesia pada umumnya cenderung lebih optimis jika kondisi virus corona ini akan berakhir dalam 2 atau 3 bulan mendatang, meski belum adanya kepastian kesehatan hingga saat ini dan sudah dimulainya aktivitas new normal. Optimisme konsumen ini sangat unik karena secara perilaku konsumsi, konsumen Indonesia nyatanya bergeser menjadi lebih konservatif dengan melalui penurunan daya beli. Mereka mulai memprioritaskan konsumsi ke kebutuhan jangka menengah. Memang ada sedikit pengeluaran untuk hiburan karena mengalami masa karantina, tetapi dominan kebutuhan mingguan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cenderung dihindari karena untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan.
Perubahan perilaku konsumen ini menggambarkan bagaimana konsumen mulai beradaptasi dengan situasi di saat pandemi. Hal ini terbilang sangat wajar karena krisis pandemi sudah berlangsung hampir 3 bulan lamanya. Meski diliputi kekhawatiran tentang kesehatan dan keamanan, konsumen Indonesia masih terus berusaha untuk bisa menjalani sehari-hari dengan aktivitas dan kegiatan. Terus selanjutnya perubahan preferensi konsumen sebelum dan sesudah adanya COVID. Sebelum adanya COVID, konsumen lebih banyak beraktivitas di luar rumah, konsumen tidak aware terhadap kebersihan makanan, konsumen online lebih banyak dari kalangan muda, konsumen lebih menyukai berbelanja kebutuhan bahan pangan secara langsung, konsumen lebih menyukai membeli makanan ready to eat, terus kesadaran konsumen akan gaya hidup sehat yang kurang. Terus setelah adanya COVID-19, konsumen jadi lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, konsumen sangat aware terhadap kebersihan makanan, konsumen online dari beragam kalangan usia, konsumen lebih menyukai berbelanja kebutuhan pangan secara online, konsumen lebih menyukai makanan ready to cook, dan kesadaran konsumen akan gaya hidup sehat yang meningkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara konsumen membeli barang saat pandemi COVID-19. Untuk bahan makanan utama sembako, hasil survei yang kita lakukan di Jatinangor dapat diketahui bahwa 55,2% responden Jatinangor itu memilih berbelanja bahan makanan utama di minimarket dan yang kedua di hypermarket. Penyebabnya adalah orang banyak membeli dikarenakan minimarket memasukkan produk pada website sehingga produk konsumen dijamin masih dapat dikonsumsi. Kemudian penyusunan letak rak produk sehingga memudahkan konsumen dalam mencari produk yang diinginkannya. Kadangkala pula ada diskon yang membuat produk menjadi lebih murah dibandingkan harga pasar tradisional. Selanjutnya, kalau untuk makanan segar, hasil survei yang telah kami lakukan dapat diketahui bahwa 55,2% responden Jatinangor membeli makanan segar yang termasuk daging dan sayur di pasar tradisional. Yang kedua di tukang sayur keliling. Penyebabnya adalah pasar tradisional dianggap memiliki produk-produk yang masih fresh karena langsung diambil dari produsennya dan produk yang ada di pasar tradisional juga jauh lebih lengkap daripada supermarket. Contohnya aja, dia hampir memiliki semua kebutuhan seperti bahan mentah, sayur mayur, buah-buahan, alat rumah tangga, dan itu juga bisa ditawar dan harganya lebih murah. Kemudian berdasarkan hasil penelitian Nielsen, saat pandemi COVID-19 ini, konsumen lebih sering berbelanja di hypermarket atau minimarket. Kategori produk seperti bumbu masak dan farmasi mengalami pertumbuhan penjualan tertinggi di segmen retail masing-masing dengan 44% dan 48% lebih tinggi dibandingkan kategori produk lainnya. Kemudian untuk pertumbuhan penjualan bahan pokok seperti telur naik 26%, daging naik 19%, unggas naik 25%, serta sayur dan mayur naik 8%. Kemudian hasil riset membuktikan juga bahwa sebanyak 44 konsumen mengaku lebih sering mengkonsumsi produk kesehatan dan 30% lebih sering mengkonsumsi minuman bervitamin. Hal ini untuk menjaga kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian bagi para pengusaha retail, survei ini dapat menciptakan peluang untuk tetap menjalankan bisnis mereka dan pada saat sama membantu konsumen mencukupi kebutuhan selama tinggal di rumah. Selanjutnya ada cara konsumen mendapatkan barang saat COVID-19. Pada masa pandemi ini, yang belum jelas berakhir kapan, sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat dan ketahanan pangan, sekaligus dengan proses keberlangsungan produksi pertanian. Untuk hal itu, pemerintah harus mendukung para petani untuk terus mau menanam dan menjaga rantai pasokan pangan dari hulu ke hilir. Putusnya rantai pasokan pangan dari hulu ke hilir di bidang pertanian bisa mengancam kelangsungan produksi dan penyediaan pangan. Petani juga akan tetap berproduksi apabila pemerintah ikut memaksimalkan produksi pertanian dengan memberikan stimulus yang tepat di musim kedua tanam pasca panen dan memasukkan barang produksi di bidang pertanian ke retail modern maupun retail tradisional untuk mendapatkan pangsa pasarnya. Berikut merupakan grafik saluran pemasaran yang paling sering dikunjungi ketika setelah terjadi pandemi COVID-19 di kawasan Jatinangor. Berdasarkan grafik tersebut, saluran pemasaran konsumen yang sering dikunjungi itu adalah e-commerce atau belanja online karena e-commerce sangat praktis dan tidak perlu keluar rumah. Apalagi dalam keadaan seperti ini, e-commerce ini hanya perlu mengandalkan koneksi internet dan suatu aplikasi yang terhubung ke marketplace.
Contohnya seperti Tani Hub. Nanti dari pihak Tani Hub lah yang akan menyiapkan produk pertanian yang sudah dipilih dan akan diantar sesuai pesanan ke alamat yang dituju. Dengan metode pembayaran secara virtual, selain produk pertanian juga para konsumen lebih memilih e-commerce untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya pada saat pandemi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan pola rantai pasok pangan dan penggunaan teknologi digital saat pandemi COVID-19 ini. Sistem dan pola kerja sektor pangan memang tampak berubah sangat signifikan di tengah pandemi COVID-19 ini, mulai dari proses produksi, konsumsi, hingga hulu, hingga hilir. Nah, dalam refleksi produksi atau hulu, para petani atau produsen makanan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga harus menyesuaikan protokol produksi untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi COVID-19, khususnya di wilayah yang terkontaminasi. Nah, untuk dalam segi mobilitas bahan pangan juga mengalami perubahan penyesuaian, di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar-pasar berbasis online. Sementara itu, dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya social distancing atau pembatasan sosial berskala besar PSBB di beberapa wilayah, salah satunya wilayah Jatinangor. Nah, bisa lihat dari diagram, 90% responden di daerah Jatinangor memilih memanfaatkan teknologi online untuk cenderung lebih tinggi. Seperti itu. Dan terus pola transaksi juga berubah dari tujukan dalam grafik tersebut. Nah, kondisi inilah pada akhirnya membutuhkan penyesuaian strategi kebijakan terkait pangan di semua lini produksi, konsumsi, hulu hingga hilir agar ketahanan pangan Indonesia tetap terjamin. Seperti itu. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan terkait COVID-19 di bidang retail di daerah Jatinangor. Wacana pelonggaran pembatasan sosial atau tatanan new normal akhir ini semakin menguat. Pemerintah Indonesia berencana untuk membuka ruang agar aktivitas ekonomi bisa berjalan secara normal seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Bahkan pemerintah telah menyusun skenario new normal di bidang ekonomi yang rencananya akan diberlakunya mulai Juli 2020. Nah, untuk aturan new normal retail dari Kemenkes itu, Menteri Kesehatan RI Terawan Hertanto memberikan surat edaran yang memberikan panduan protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan di masa setelah PSBB. Nah, aturan umumnya itu seperti sediakan fasilitas cuci tangan, disinfektan berkala setiap 4 jam sekali, wajib gunakan masker, terus pastikan pekerja berperilaku hidup bersih dan sehat, terus adanya cek suhu badan pekerja dan pengunjung, terus pasangnya informasi tentang pembatasan jaga fisik, jaga jarak, terus harus adanya cuci tangan dan pemakaian masker, terus bagi yang suhu badannya di atas 37,7 derajat Celcius, setelah 2 kali cek, dia diperkenankan masuk ke area retail tersebut. Terus untuk aturan pembatasan jaga jarak, yang pertama itu beri tanda khusus untuk pembatasan jaga jarak antar pekerja. Terus harus ada aturan jumlah pekerja yang masuk. Terus meja dan tempat duduk kerja harus berjarak minimal 1 meter. Nah, untuk aturan minimalisir kontak dengan konsumen, yang pertama gunakan pembatasan untuk melindungi tambahan bagi pekerja. Terus adanya metode pembayaran diimbau non tunai. Terus untuk aturan pencegahan kerumunan konsumen, yang pertama itu kendalikan jumlah pekerja atau pelanggan yang masuk ke gedung. Yang kedua, terapkan sistem antrian di sistem masuk dengan jaga jarak 1 meter. Terus beri tanda di lantai untuk kepatuhan jaga fisik dan jaga jarak. Terus adanya ketetapan jam layanan sesuai kebijakan pemerintah setempat. Terus kurangi pertemuan langsung dengan konsumen dengan menerima pesanan antar atau take away. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang riset yang kami lakukan di daerah Jatinangor. Nah, untuk survei ini dilakukan di daerah Jatinangor
dengan responden yang untuk mengetahui kebijakan new normal yang dikunjungi itu dirasakan atau tidak oleh masyarakat di daerah Jatinangor. Nah, dari hasil survei yang dilakukan, 80% responden merasakan adanya kebijakan retail terkait new normal yang terjadi saat ini. Pusat pertokoan dan pasar Kecamatan Jatinangor mulai beroperasi. Tidak hanya di kawasan kecamatan saja, pertokoan dan pasar mulai aktif beroperasi di sepanjang Jalan Raya Rancaikek, Garut juga sudah dibuka. Umumnya, toko-toko menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan tertempel stiker bertulisan konsumen wajib memakai masker. Nah, selanjutnya saya akan mengumpulkan hasil dari riset kami dan penelitian makalah ini. Yang pertama, yang dapat diketahui bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen ini menggambarkan bagaimana konsumen mulai beradaptasi dengan situasi di saat pandemi. Dan dalam menghadapi new normal ini, retail di Indonesia khusus di Jatinangor sendiri sudah mulai berbenah untuk mengikuti kebijakan-kebijakan produser sesuai dengan protokol kesehatan dalam memasuki new normal ini. Selanjutnya di sini ada saran. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah harus turut menjaga konsumsi masyarakat dan ketahanan pangan sekaligus dengan proses keberlangsungan produksi pertanian. Untuk konsumennya sendiri harus turut andil dalam menghadapi new normal ini dengan mematuhi segala kebijakan, prosedur kesehatan dari pemerintah dan peraturan kebijakan retail setempat. Berikut merupakan daftar pustaka dari makalah ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.